Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman dan suster, selamat sore Bu. Perkenalkan nama saya Redok Tapia Manurung dengan NIM 032022 089 Nurse 1B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria bagian luar ada urinary bladder, ada uretra, ada glans penis, ada prepuce, ada ureter, ada seminal vesicule, ada ejaculatory duct, ada rectum, ada prostate gland, ada bulboretral gland, ada anus, ada ductus deferens, ada epididymis, ada testis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland penis, bagian tengah disebut dengan corpus penis, dan pangkalnya disebut radix penis. Skrotum adalah kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Organ reproduksi pria bagian dalam, testis, berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Fungsi testis adalah sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus, di mana tenipol terjadinya pembentukan sperma. Epididymis, tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang akan bergerak menuju vas desperen. Vas desperen menyangkut menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Vesikula seminalis merupakan 2 ruangan di antara bonus kantong kemih dan rektum, masing-masing ruangan berbentuk piramid. Kelenjar prostat merupakan organ dengan struktur yang merupakan kelenjar dan sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Kelenjar bulboretales atau glandula Koppel terletak di belakang ratella pars membranosa uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Uretra sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani. Cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Organ reproduksi wanita bagian luar ada mons pubis, ada klitoris, ada labia majora, ada labia minora, ada perineum, ada anus, ada urethral opening, ada vaginal opening. Organ reproduksi wanita bagian luar ada fallopian tube, ada ovarium, ada uterus, ada cervix, ada fallopian tube, ada ovarium, ada endometrium, ada myometrium, ada vagina. Saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian dalam. Itu ada fallopian tube, ada ovarium, ada uretrus, ada cervix, ada fallopian tube, ada ovarium, ada endometrium, ada myometrium, ada vagina. Anatomi fisiologi reproduksi wanita bagian luar. Mons pubis letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Klitoris berbentuknya kecil, seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsang. Lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris.
Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah, menstruasi, dan kopulasi. Labia minora memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia majora memiliki bentuk yang lebih tebal. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Reproduksi bagian dalam. Reproduksi wanita bagian dalam. Ovarium berbentuk bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Adalah folikel-folikel yang akan menjadi ovum, berfungsi memproduksi sel telur dan penyekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Fimbria yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium untuk menerima sel telur ketika diovukulasikan oleh ovarium. Setelah itu sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi mengalirkan setelur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah yang fungsinya menggerakkan sel telur. Ada uretus. Uretus ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Pundus, bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Serviks mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Sekian dari penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Dadah!